Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nazuria Cesar dengan NIM H0512010027 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan dosen pembimbing Bapak Siswanto SSI MSI yang berjudul Pemodelan Geographically and Temporally Weighted Regression dengan Principal Component Analysis pada data yang mengandung multikolonialitas. Studi kasus pada penelitian ini adalah Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini yang pertama adalah pendahuluan, kemudian teori, metodologi, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan. Linear regression atau analisis regresi merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan antara satu variabel respon dengan lebih dari satu variabel prediktor. Nah, pemodelan dari linear regression ini dapat dilakukan dengan persamaan yang tampak pada layar. Salah satu bentuk pengembangan dari linear regression ini adalah penambahan bobot geografis atau penambahan lokasi atau yang dikenal sebagai geographically and weighted regression. Dapat dilihat pada persamaan yang tampak pada layar, terdapat bobot U, V yang ditambahkan pada parameter beta. Nah, salah satu bentuk pengembangan dari geographically weighted regression ini adalah penambahan faktor temporal atau waktu, atau yang dikenal sebagai geographically and temporally weighted regression. Dapat dilihat pada persamaan yang tampak pada layar, terdapat tambahan bobot temporal TI eh, pada parameter beta. Nah, sama halnya dengan analisis regresi spasial lainnya, GTWR juga memiliki asumsi yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah multikolonialitas, normalitas, autokorelasi, homoskedastisitas, dan heterogenitas spasial. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa data yang tidak dapat memenuhi asumsi-asumsi ini sehingga dapat terjadi pelanggaran asumsi. Contohnya pada asumsi multikolonialitas. Nah, multikolonialitas itu adalah suatu kondisi ketika variabel prediktor memiliki korelasi yang sangat tinggi. Nah, hal ini ditandai dengan tingginya nilai variance inflation factor yang lebih dari atau sama dengan 10. Nah, tingginya korelasi ini dapat menyebabkan hasil estimasi yang tidak akurat. Namun, salah satu metode untuk mengatasi multikolonialitas ini adalah metode Principal Component Analysis. Nah, Principal Component Analysis merupakan metode yang dilakukan untuk mereduksi data menjadi ke bentuk yang lebih sederhana tanpa harus kehilangan informasi yang penting. Dapat dilihat visualisasi yang tampak pada layar, data yang sebelumnya berbentuk 3 dimensi dapat direduksi menjadi 2 dimensi tanpa harus kehilangan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, salah satu metode pengembangan dari Principal Component Analysis ini adalah dengan menggunakannya dalam metode regresi atau yang dikenal sebagai Principal Component Regression. Dapat dilihat bahwa persamaan awal yang merupakan pemodelan dari linear regression kemudian dimodifikasi menjadi persamaan di bawah yang mana variabel X pada linear regression diubah menjadi PC atau principal komponen atau komponen utama dari hasil analisis principal component analysis. Nah, penggunaan principal component ini juga dapat dilakukan pada regresi spasial. Contohnya pada geographically weighted regression. Nah, penggabungan kedua metode ini dikenal sebagai GWR-PCA. Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai hal ini, yang pertama dilakukan oleh Zhu dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengenai nilai jasa ekosistem di wilayah Beijing, Tianjin, Hebei. Nah, penelitian ini membandingkan metode GWR dan GWR PCA. Dapat dilihat bahwa metode yang GWR dengan penambahan PCA memiliki nilai R-square yang lebih tinggi, yakni sebesar 90,14%. Penelitian serupa telah dilakukan juga pada data pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah oleh Sari dan kawan-kawan pada tahun 2016. Terbukti bahwa metode GWR-PCA lebih baik dari metode GWR ditandai dengan nilai R-score yang jauh lebih tinggi. Selain itu, Oktarina dan kawan-kawan pada tahun 2024 juga membandingkan antara metode GWR dan penambahan temporal, yakni metode GTWR pada data indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu. Dapat dilihat berdasarkan nilai R-square-nya, metode GTWR memiliki nilai yang lebih baik, yakni sebesar 99,98%.
Jika kita lihat pada data-data yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat bahwa data yang digunakan merupakan data sosial ekonomi. Bidang sosial ekonomi lain yang belum dibahas pada penelitian tersebut adalah bidang pangan, yang pada kasus ini adalah indeks ketahanan pangan. Di Indonesia, pada tahun 2023, 5 provinsi dengan indeks ketahanan tertinggi secara berturut-turut dimiliki oleh Provinsi Bali, kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan sebagai satu-satunya provinsi dari Sulawesi berhasil memiliki peningkatan indeks ketahanan pangan secara selama 3 tahun, yakni dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Akan tetapi, indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan ini berbeda-beda untuk untuk setiap kabupaten dan kotanya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dari masing-masing kabupaten dan kota tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan geographically and temporally weighted regression dengan menggunakan principal component analysis pada data yang mengandung multikolonialitas, yang pada kasus ini adalah indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sama dengan tahun 2023. Batasan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah penentuan jarak antar lokasi pengamatan menggunakan jarak Euclidean. Yang kedua adalah pemilihan fungsi pembobot terbaik yang didasari oleh nilai cross-validation terkecil. Yang terakhir adalah penentuan model terbaik berdasarkan nilai R-square tertinggi dan nilai mean absolute percentage error atau MAPE terendah. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memperoleh model GTWR-PCA pada indeks ketahanan pangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Adapun manfaat pada penelitian ini yang pertama adalah memberikan informasi tentang pemodelan GTWR-PCA pada indeks ketahanan pangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua adalah memberikan informasi mengenai PCA sebagai salah satu metode analisis multivariat untuk mengatasi multikolonialitas pada data spasial. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah regresi linear berganda, selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik, pengujian heterogenitas spasial, principal component analysis, geographically weighted regression, geographically and temporally weighted regression, geographically and temporally weighted regression with principal component analysis, dan yang terakhir adalah indeks ketahanan pangan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSPA yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2003, serta data tabel statistik pada laman Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2023. Nah, unit pengamatan yang digunakan adalah 24 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel penelitian yang digunakan adalah 6 variabel prediktor yang diduga akan berpengaruh pada variabel respon indeks ketahanan pangan. Adapun metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama adalah melakukan eksplorasi data, kemudian mengidentifikasi multikolonialitas pada variabel prediktor berdasarkan nilai VIF-nya. Kemudian, mengidentifikasi uji asumsi klasik, kemudian mengidentifikasi efek heterogenitas spasial, kemudian membentuk matriks varian ke varian. Setelah itu, dilakukan pembentukan komponen utama, kemudian menentukan persentase dari variansi kumulatif, kemudian menganalisis dari model GTWR. Setelah itu, dilakukan analisis dari model GTWR-PCA, kemudian dilakukan pemilihan model terbaik berdasarkan nilai R-score tertinggi dan nilai MAPE terendah. Dan yang terakhir adalah interpretasi dari model GTWR-PCA. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.